Sore itu matahari condong ke barat, cahayanya menyapu perbukitan yang gundul karena digali terus-menerus. Suara mesin pompa pasir meraung, bercampur dengan teriakan para pekerja yang sibuk mengangkut hasil tambang. Di tengah hamparan luas tambang pasir itu, berdirilah sebuah rumah megah bergaya Jawa modern dengan pendopo besar, milik Pak Bandi, juragan tambang pasir paling kaya di desa itu. Pak Bandi dikenal tegas dan pekerja keras. Meski usianya sudah melewati setengah abad, sorot matanya masih tajam, tubuhnya tegap, dan suaranya berat berwibawa. Ia mengelola tambang pasir sejak muda, dimulai dari hanya satu truk sewaan, hingga kini ia memiliki belasan alat berat dan ratusan karyawan. Di rumah itu pula tinggal Bu Lilis, istrinya yang anggun dan berwibawa, serta Irma, anak perempuan sematawayangnya yang baru berusia 22 tahun. Irma adalah gadis ayu berwajah Jawa, tutur katanya halus, dan ia terkenal ramah di desa. Meski lahir dari keluarga kaya, ia tidak sombong. Beberapa bulan terakhir, keluarga itu sedang sibuk dengan persiapan besar, pernikahan Irma. Gadis itu akan segera dipersunting oleh Doni, seorang pemuda tampan dan soleh yang menjadi buah bibir banyak orang. Doni dikenal rajin beribadah, rendah hati, dan pandai bergaul. Semua tetangga menganggap Irma sangat beruntung mendapat jodoh sebaik Doni. Suatu sore, Irma duduk di beranda rumah bersama ibunya, sambil memilah kain-kain batik untuk seserahan. "Ibu, rasanya masih seperti mimpi. Tak lama lagi aku akan menikah," ucap Irma sambil tersenyum malu. Bu Lilis menatap anak gadisnya dengan mata berkaca-kaca. "Waktu cepat sekali berlalu, Nak. Dulu kau masih kecil suka berlari di halaman, sekarang sebentar lagi jadi istri orang. Ibu hanya berharap kau bahagia, Irma." Mereka larut dalam obrolan hangat, hingga terdengar suara mobil memasuki halaman. Dari balik pintu rumah muncul sosok tegap dengan wajah serius. Pak Bandi baru pulang dari lokasi tambang. Pakaiannya penuh debu, sepatu bootsnya masih kotor oleh tanah. "Assalamualaikum," suaranya berat menggema. "Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana tambang hari ini?" tanya Bu Lili sambil menyambut. Pak Bandi melepas pecinya, menghela napas panjang. "Alhamdulillah, lancar. Tapi aku lihat Tino kelihatan murung. Entah kenapa akhir-akhir ini wajahnya kusut sekali." Nama Tino sudah tidak asing bagi keluarga itu. Ia adalah karyawan paling lama di tambang, bahkan sejak usaha masih kecil. Usianya sekitar 40, wajahnya keras terbakar matahari, tubuhnya kurus tapi kuat. Tino bukan sekadar pekerja, ia sudah seperti tangan kanan Pak Bandi, orang yang dipercaya mengatur pekerja lain. Irma ikut menyimak. "Pak Tino itu yang sering antar Bapak pulang, ya? Kalau ibu-ibu di kampung bilang, beliau orangnya jujur dan setia sama Bapak." Pak Bandi mengangguk pelan, lalu duduk di kursi rotan. "Benar. Tanpa Tino, tambang ini tak akan jadi sebesar sekarang. Dia ikut dari nol. Tapi aku khawatir, akhir-akhir ini dia banyak sekali masalah pribadi." Wajahnya muram, sering melamun. Bu Lilis menimpali dengan nada lembut. "Mungkin dia sedang banyak pikiran. Namanya juga orang kecil, Pak. Tidak semua sekuat Bapak menghadapi hidup." Pak Bandi tidak menjawab, hanya menghela napas panjang sambil memandang ke arah tambang yang terlihat samar dari kejauhan. Senja makin merayap, dan dari langgar kecil di samping rumah, suara adzan maghrib mulai berkumandang. Doni kebetulan datang sore itu, hendak membantu Irma dan keluarganya menyiapkan acara pernikahan. Ia segera menuju masjid kecil dekat rumah untuk ikamah. Pak Bandi menatap menantunya dari jauh dengan mata berbinar. Anak itu, betul-betul pilihan tepat. Gagah, tapi tetap taat. Aku lega Irma mendapat jodoh yang baik. Bu Lilis tersenyum tipis, sementara Irma hanya menunduk malu. Sore itu, keluarga kecil itu kembali merasakan hangatnya kebersamaan, tanpa mereka tahu, bayangan gelap sudah mengintai dari balik tambang pasir, menyimpan dendam yang kelak akan merenggut kebahagiaan mereka. Malam itu tambang pasir sudah sepi. Hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing di kejauhan. Tino duduk di teras rumah kontrakannya yang sempit, kepalanya tertunduk, rokok kretek di tangannya hampir habis. Wajahnya muram, mata cekung, rambut acak-acakan. Di meja kecil di depannya berserakan kertas tagihan hutang, sebagian bertuliskan angka yang membuat dadanya sesak. Tino tidak bisa lagi menyembunyikan kenyataan, dirinya terjerat hutang puluhan juta akibat judi slot yang tak pernah ia menangkan. Setiap hari ia berharap ada keberuntungan, tapi yang ada hanya kerugian dan ancaman dari para penagih hutang.
Astagfirullah, Tino, apa yang kau perbuat pada hidupmu? Gumamnya pelan, tapi tangannya gemetar meraih rokok berikutnya. Keesokan harinya, dengan wajah kusut dan langkah berat, Tino memberanikan diri menemui Pak Bandi di rumah besarnya. Ia sudah sering meminjam uang sebelumnya, dan hampir semuanya belum terbayar. Namun, desakan para penagih membuatnya nekat. Di ruang tamu, Pak Bandi duduk dengan pakaian sederhana namun tetap berwibawa. Tino masuk, menunduk hormat. Pak, saya mohon maaf mengganggu. Saya ingin meminjam uang lagi. Pak Bandi menoleh cepat, matanya menyipit. Tino, bukannya kemarin baru saya kasih pinjaman? Hutangmu sudah puluhan juta di saya. Bagaimana kamu bisa mengembalikan kalau tiap hari hanya menambah beban? Tino menelan ludah, wajahnya penuh keringat dingin. Saya janji, Pak. Kalau tambang lancar, gaji saya bisa dicicil untuk bayar. Tapi tolong sekali ini saja, Pak, saya benar-benar butuh. Pak Bandi menghela napas panjang, suaranya berat. Tino, aku menghargai kamu. Kau sudah menemaniku sejak tambang ini belum ada apa-apanya. Tapi hutangmu sudah terlalu banyak. Bahkan gajimu setahun pun tidak cukup untuk menutupinya. Aku tidak bisa lagi membantumu. Kata-kata itu terasa seperti pisau menusuk dada Tino. Ia terdiam, menunduk, mencoba menahan gejolak dalam dirinya. Wajahnya pucat, namun ada bara yang mulai menyala di matanya. Jadi, semua kesetiaan saya selama ini, tak ada artinya, Pak. Suara Tino bergetar, namun terdengar getir. Pak Bandi menatapnya lekat-lekat, ada rasa iba, tapi ia tetap tegas. Kesetiaanmu memang berharga, Tino. Tapi kalau kamu terus terjerat hutang karena ulahmu sendiri, bagaimana aku bisa menolong? Uang bukan solusi untuk masalahmu. Tino menunduk dalam, giginya terkatup rapat menahan amarah. Dadanya bergemuruh, antara ingin berterima kasih atau ingin berteriak. Akhirnya ia hanya mengangguk singkat. Baik, Pak. Saya mengerti. Ia berdiri, keluar dari rumah itu dengan langkah berat. Namun di dalam hatinya, kalimat Pak Bandi berulang-ulang seperti ejekan. Malam itu, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, Tino berhenti sejenak, menatap ke arah tambang pasir yang sunyi. Kau pikir aku tidak berarti, Pak? Kau akan lihat, aku akan buat kau menyesal menolak aku. Di dadanya, sakit hati berubah menjadi dendam yang membara. Malam turun dengan pekatnya. Awan menutupi bulan, menyisakan kegelapan yang hanya diterangi lampu teplok di rumah-rumah desa. Udara malam itu terasa berat, seolah membawa bisikan yang membuat bulu kuduk meremang. Di sebuah jalan setapak menuju hutan bambu, Tino berjalan dengan langkah cepat, matanya liar menoleh kanan-kiri. Di tangannya ia menggenggam sebatang rokok yang sudah hampir habis, namun sama sekali tidak dihisap. Dalam benaknya, bayangan wajah Pak Bandi terus muncul, bercampur dengan suara penolakannya siang tadi. Puluhan juta, kesetiaanmu tak cukup, bukan solusi. Suara itu berulang-ulang memekakan telinganya. Hingga akhirnya ia sampai di sebuah gubuk tua di tengah pepohonan rimbun. Gubuk itu berdinding anyaman bambu, berbau kemenyan yang menusuk hidung, dan di depannya tergantung janur kering serta tengkorak ayam. Dari dalam terdengar suara gamelan lirih yang dimainkan dengan tidak wajar, fals dan berat. Tino menghela napas dalam, lalu mengetuk pintu 3 kali. Tok, tok, tok. Pintu berderit, terbuka perlahan, menampakkan seorang lelaki tua dengan mata cekung merah, wajah penuh keriput, dan jubah hitam kusam. Dialah Kiwanto, dukun hitam yang terkenal angker di desa-desa sekitar. Masuk, suaranya serak, seperti orang yang berbicara dari dalam sumur. Tino menelan ludah, tubuhnya bergetar. Ki, saya ingin bantuan. Saya ingin Pak Bandi mati. Kiwanto tersenyum tipis, memperlihatkan gigi hitam keropos. Ia masuk ke dalam, memberi isyarat agar Tino mengikutinya. Ruangan dalam gubuk itu dipenuhi asap kemenyan, bau amis darah hewan kurban masih menyengat. Di pojok, ada sesajen berupa kepala ayam, bunga 7 rupa, dan kendi berisi cairan merah pekat. Dendam dan sakit hatimu sudah membawamu ke sini. Kau benar-benar ingin juraganmu mati? Tanya Kiwanto, matanya menyala aneh. Tino menggertakkan gigi, suaranya penuh kebencian. Ya. Aku sudah tidak peduli. Dia menolak aku, mempermalukan aku. Padahal aku yang ikut membesarkan usahanya.
Aku ingin dia mati, secepatnya. Ki Wanto duduk bersila di depan sesajen. Tangannya meraih boneka jerami kecil yang ditancapi jarum. Ia melafalkan mantra dengan suara mendengung, semakin lama semakin keras, hingga angin di dalam gubuk berputar-putar. Lampu teplok bergoyang hebat, dan bayangan di dinding menari seperti makhluk hitam. Tino menatap dengan wajah pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Namun hatinya semakin dikuasai dendam. Ki Wanto menusukkan jarum panjang ke boneka itu, lalu meneteskan darah ayam segar ke atasnya. Mulai malam ini, nyawanya terikat. Ia akan merasakan ajal mendekat. Tapi ingat, Tino. Dukun itu mendongak, menatap tajam hingga Tino merasa tubuhnya kaku. Darah akan menuntut darah. Jika kau menyerahkan hidup orang lain, suatu saat darahmu sendiri akan ditagih. Tino tercekat. Namun dendam sudah menutup matanya. Ia hanya mengangguk dengan wajah dingin. Tidak masalah. Yang penting Pak Bandi mati. Di luar, angin bertiup kencang, bambu-bambu berderak seperti sedang tertawa seram. Malam itu, jalan gelap telah dipilih, dan tidak ada jalan untuk kembali. Hari itu langit terlihat muram. Awan kelabu menggantung rendah, seakan menjadi pertanda buruk yang belum dimengerti siapapun. Pak Bandi baru saja pulang dari tambang pasirnya. Tubuhnya tampak letih, wajahnya pucat, dan keringat dingin terus mengalir dari pelipisnya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuhnya. Nafasnya sesak, dadanya seperti ditindih beban berat. "Pak, kenapa wajahmu pucat sekali?" tanya Bu Lilis cemas, menuntun suaminya duduk di kursi rotan ruang tamu. Pak Bandi hanya menggeleng. Tangannya bergetar hebat, mulutnya ingin bicara namun suara yang keluar hanya rintihan lirih. Sesaat kemudian, tubuhnya jatuh tersungkur ke lantai. "Irma! Cepat panggil dokter!" teriak Bu Lilis panik. Irma yang baru saja turun dari kamarnya berlari secepat mungkin. Air mata sudah menetes di pipinya. Ia mengguncang tubuh ayahnya yang sudah kejang-kejang di lantai. Namun, detik demi detik, Pak Bandi semakin lemah, matanya melotot dengan sorot yang tak biasa, seperti ada rasa takut luar biasa pada sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Suara napasnya tercekat, disusul dengan busa putih yang keluar dari mulutnya. Irma berteriak histeris, "Ayah! Jangan tinggalin Irma, ya!" Ayah masih harus ada di hari pernikahan Irma. Tapi semua sudah terlambat. Dengan satu tarikan napas panjang yang terdengar berat, tubuh Pak Bandi kaku. Jantungnya berhenti. Tangisan pecah di rumah besar itu. Bu Lilis meraung sambil memeluk tubuh suaminya, sementara Irma jatuh terduduk, gemetar tak percaya. Seluruh karyawan tambang yang mendengar kabar pun berdatangan. Malam itu, rumah Pak Bandi dipenuhi pelayat, namun ada suasana ganjil yang menyelimutinya. Lampu-lampu rumah beberapa kali berkedip seperti hampir padam. Angin bertiup kencang dari arah tambang, membawa debu pasir yang berputar-putar tak wajar di halaman rumah. Beberapa tetangga berbisik pelan, menyebut-nyebut kata santet, seolah kematian mendadak ini bukanlah hal biasa. Irma duduk di samping jasad ayahnya yang dibaringkan. Matanya sembab, suaranya bergetar. "Ayah, kenapa pergi secepat ini?" Irma belum siap. Di luar rumah, Tino berdiri di kejauhan, menatap dari balik pepohonan dengan wajah datar. Senyum tipis tersungging di bibirnya, meski di hatinya tersisa kegelisahan. Kata-kata sang dukun masih terngiang jelas. Darah akan menuntut darah. Hari itu matahari bersinar redup, seakan ikut merasakan duka yang masih menyelimuti keluarga Pak Bandi. Belum genap 40 hari kepergian sang juragan tambang, suara gamelan dan lantunan syalawat menggema dari rumah besar itu. Irma akhirnya menikah dengan Doni, sebagaimana yang sudah direncanakan jauh hari sebelum tragedi menimpa ayahnya. Pernikahan itu berlangsung sederhana, tanpa pesta megah yang dulu pernah direncanakan Pak Bandi. Tak ada panggung besar, tak ada tamu dari pejabat-pejabat tambang, hanya keluarga dekat, tetangga, dan para santri yang diminta untuk memimpin doa. Irma tampil anggun dalam balutan kebaya putih, wajahnya cantik namun terselip gurat kesedihan. Setiap kali melihat kursi kosong di samping pelaminan, kursi yang seharusnya ditempati ayahnya, air matanya hampir jatuh. Doni, dengan ketampanan dan kesederhanaannya, menggenggam erat tangan Irma, berusaha menyalurkan kekuatan. "Bapakmu pasti bangga, Irma," bisik Doni pelan di telinga istrinya. Irma hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Usai ijab kabul, beberapa tetua kampung memberikan nasihat rumah tangga.
Mereka mendoakan agar Irma dan Doni menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Namun, di antara doa-doa itu, terselip pula rasa was-was. Banyak yang masih membicarakan kematian Pak Bandi yang terlalu mendadak, penuh kejanggalan, seakan ada yang belum tuntas. Setelah pernikahan selesai, Irma dan Doni sepakat untuk tinggal di rumah besar itu, bersama Bu Lilis. Irma tidak tega membiarkan ibunya sendirian, apalagi kondisi Bu Lilis masih rapuh. Malam-malam setelah Pak Bandi dikuburkan, sering terdengar suara tangisan lirih dari kamar Bu Lilis. Kadang ia duduk termenung di teras hingga larut, menatap ke arah tambang yang tampak seperti gurun gelap. Awalnya semua berjalan tenang. Doni mencoba mengisi peran sebagai menantu sekaligus penopang keluarga. Ia membantu mengurus administrasi tambang, menenangkan Irma yang masih berduka, dan menjaga Bu Lilis agar tidak larut dalam kesedihan. Kehadirannya menjadi cahaya kecil yang menghangatkan rumah yang diliputi bayang-bayang gelap. Namun di luar sana, ada satu orang yang tidak bisa menerima keadaan ini. Tino. Ia masih bekerja di tambang sebagai mandor, namun wajahnya semakin muram. Di setiap gajian, sebagian besar uangnya habis ditelan judi slot. Hutangnya semakin menumpuk, dan kini ia tak lagi punya Pak Bandi untuk dimintai bantuan. Rasa sakit hatinya bercampur dengan keserakahan. Dalam pikirannya hanya ada satu tujuan, menguasai harta peninggalan Pak Bandi. Dan caranya? Melalui Bu Lilis. Dendam dan nafsu dalam diri Tino perlahan berubah menjadi rencana busuk. Ia yakin, jika berhasil menaklukkan hati janda itu, seluruh kekayaan tambang akan berada dalam genggamannya. Dan untuk itu, ia tahu harus kembali melangkahkan kaki ke tempat yang sama, rumah sang dukun. Malam setelah pernikahan Irma dan Doni, saat semua orang larut dalam kelelahan, Tino duduk sendirian di tepi tambang. Rokoknya menyala, wajahnya diterangi cahaya merah bara. Pandangannya kosong menatap hamparan pasir yang gelap, lalu bibirnya berbisik lirih, penuh dendam. Pak Bandi sudah pergi. Sekarang giliranmu, Bu Lilis. Kamu bakal jadi milikku, suka nggak suka. Angin malam berhembus kencang, membawa butiran pasir yang berdesir seperti bisikan halus. Suasana di sekitar tambang menjadi dingin menusuk, seolah bayangan maut masih berdiam di sana. Beberapa hari setelah pernikahan Irma dan Doni, Tino kembali mendatangi rumah dukun tua yang tersembunyi di balik hutan bambu. Malam itu bulan hanya setengah, tertutup awan kelabu, dan suara burung hantu terdengar bersahut-sahutan. Bau kemenyan dan tanah basah menyambut langkahnya. Dukun itu, Kiwanto, duduk bersila di atas tikar pandan yang penuh coretan simbol aneh. Matanya yang keriput namun tajam menatap Tino, seakan sudah tahu maksud kedatangannya. Tumben cepat kembali, Tino, ujarnya dengan suara parau. Tino menunduk, wajahnya dipenuhi gelisah bercampur nafsu. Aku, butuh bantuan lagi, Ki. Aku mau Bu Lilis. Aku mau dia jatuh cinta sama aku. Kalau perlu, gila karena aku. Semua harta tambang itu bakal jadi milikku kalau dia menikah sama aku. Kiwanto tertawa lirih, suaranya bagai seretan besi di tanah. Kamu main api, Tino. Guna-guna cinta itu lebih kejam dari santet kemarin. Jiwanya akan hancur, pikirannya dikacaukan. Dia bukan lagi dirinya sendiri. Itu yang aku mau, Ki, jawab Tino mantap, meski bulu kuduknya meremang. Ritual pun dilakukan. Seekor ayam hitam disembelih, darahnya ditampung dalam tempayan tanah liat. Kiwanto meneteskan darah itu ke kain kafan kecil yang sudah ditulisi raja-raja hitam. Lalu ia meniupkan asap kemenyan ke wajah Tino. Letakkan ini di bawah bantalnya, atau cukup kamu bawa saat berjumpa dengannya. Tidak butuh waktu lama, pikirannya akan kabur, hatinya akan terikat padamu. Tino menerima benda itu dengan tangan bergetar, namun senyum licik sudah muncul di bibirnya. Hari-hari berikutnya, perubahan mulai terlihat pada Bu Lilis. Semula ia hanya tampak murung karena kehilangan suaminya, tapi kini sikapnya benar-benar berubah. Ia sering marah tanpa alasan, suaranya meninggi hanya karena hal sepele. Pernah suatu pagi, Irma hanya terlambat menyajikan teh, Bu Lilis langsung melempar cangkir ke lantai. Kamu itu istri orang tapi masih kayak anak kecil. Apa susahnya bikin teh tepat waktu? Bentaknya, membuat Irma terdiam dengan mata berkaca-kaca. Irma yang dulu selalu dekat dengan ibunya, kini merasa asing. Sosok lembut penyayang itu hilang, digantikan wajah keras yang mudah tersulut emosi. Malam-malamnya pun berubah. Kadang terdengar suara Bu Lilis berbicara sendiri di kamar,
seperti bercakap dengan seseorang yang tidak kasat mata. Doni yang menyaksikan semua itu mulai merasa curiga. Ia sering memperhatikan gerak-gerik Bu Lilis, juga kehadiran Tino yang semakin sering datang ke rumah dengan alasan mengurus tambang. Setiap kali Tino datang, tatapan Bu Lilis tampak berbeda, matanya redup, namun ada cahaya aneh di sana, seperti orang yang sedang mabuk. Suatu malam, Doni berbicara lirih pada istrinya yang menangis di kamarnya. "Irma, aku rasa ada yang gak beres sama ibu. Perubahan ini bukan karena sedih semata. Ada sesuatu yang mengikatnya. Aku takut, ini ulah orang yang sengaja ingin merusak keluargamu." Irma memegang tangan suaminya erat-erat, air matanya menetes deras. "Mas, aku gak mengenali ibu lagi. Kenapa bisa berubah begini? Aku takut." Di luar kamar, angin malam bertiup kencang. Jendela berderak, dan terdengar bisikan samar dari halaman belakang, seakan ada yang tertawa lirih dalam kegelapan. Suasana malam di rumah besar peninggalan Pak Bandi terasa tegang. Lampu ruang makan menyala temaram, menyoroti wajah Bu Lilis yang sejak tadi duduk dengan sikap gelisah. Irma dan Doni baru saja selesai makan, namun belum sempat beranjak, Bu Lilis membuka suara dengan nada datar tapi tegas. "Ada yang mau ibu sampaikan, sesuatu yang penting." Irma menoleh, sedikit heran. "Apa, Bu?" Bu Lilis menarik napas panjang. Matanya menatap lurus ke arah putrinya, seolah tak peduli betapa berat kalimat yang akan keluar dari bibirnya. "Ibu sudah memutuskan. Ibu akan menikah lagi." Suasana mendadak hening. Sendok yang dipegang Irma terlepas dari tangannya, jatuh ke piring dengan bunyi nyaring. Doni menatap mertuanya kaget, lalu melirik Irma yang wajahnya pucat pasi. "Apa maksud ibu, menikah lagi?" Suara Irma bergetar, matanya melebar tak percaya. "Ya," jawab Bu Lilis tenang, bahkan dengan sedikit senyum samar yang membuat suasana makin mencekam. "Dan orang itu adalah Tino." Sekejap darah Irma seperti berhenti mengalir. Ia memandang ibunya dengan tatapan tak percaya, lalu berdiri mendadak dari kursinya. "Ibu, sadar nggak apa yang ibu katakan? Tino itu karyawan ayah. Baru beberapa bulan ayah meninggal, tanah kuburnya saja belum kering. Kenapa ibu tega bicara seperti ini?" Suara Irma meninggi, penuh tangis dan amarah. Namun Bu Lilis justru membalas dengan wajah dingin. "Kamu tidak mengerti, Irma. Ibu butuh seseorang yang bisa mengisi kekosongan ini. Dan Tino orang yang selama ini setia, yang selalu ada. Ibu merasa tenang bersamanya." "Tenang?" Irma berteriak, suaranya pecah. "Itu bukan ketenangan, Bu. Itu bukan ibu. Sejak kapan ibu bisa bicara seperti ini? Ibu yang aku kenal gak akan mungkin melakukan hal segila ini." Air mata jatuh deras di pipinya. Doni berusaha menenangkan istrinya, namun hatinya sendiri juga penuh kegelisahan. Ia bisa merasakan ada yang janggal, seolah Bu Lilis sudah sepenuhnya dikuasai sesuatu yang gelap. "Ibu," Doni mencoba bicara hati-hati, "tolong pertimbangkan lagi. Pernikahan itu bukan keputusan kecil. Apalagi dengan Tino. Banyak yang akan tersakiti, terutama Irma." Namun Bu Lilis malah menatap menantunya dengan tatapan tajam. "Kamu jangan ikut campur, Doni. Ini urusan ibu. Kalau kamu benar-benar sayang sama Irma, jangan hasut dia untuk membenci keputusan ibu." Irma menangis terseduh, suara parau keluar di sela isakannya. "Ibu, kenapa jadi kayak orang lain? Aku merasa ibu bukan ibu lagi." Hening menjerat ruangan. Hanya suara tangis Irma yang terdengar, memecah malam yang semakin mencekam. Doni menatap Bu Lilis, dalam hati ia berjanji akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena ia yakin, ada tangan hitam yang membuat keluarga ini hancur perlahan. Sejak pengumuman mengejutkan Bu Lilis, rumah besar itu terasa berbeda. Malam-malam yang dulu hanya sunyi kini penuh dengan ketegangan yang tak terlihat. Angin malam berhembus tanpa arah, menyusup melalui celah-celah jendela, membawa aroma anyir yang samar, seperti darah basi. Malam pertama setelah pengumuman itu, Irma terbangun oleh suara gamelan yang lirih namun menakutkan. Suara itu terdengar dari ruang tengah, meski semua alat musik tertutup rapat dan listrik menyala normal. Bunyi gamelan bergema samar, lalu tiba-tiba berhenti, membuat bulu kuduk Irma meremang. Ia menutup wajahnya dengan bantal, tapi suara itu muncul lagi, lebih keras, lebih menusuk. Suara itu seperti dipukul oleh tangan tak kasat mata, memanggil,
mengganggu ketenangan rumah. Tidak hanya suara. Bayangan hitam mulai muncul di sudut-sudut rumah. Saat lampu ruang tamu menyala temaram, bayangan itu seolah menempel di dinding, bergerak perlahan seperti sosok tinggi dan rapuh. Irma sering melihatnya ketika berjalan melewati koridor, namun setiap kali ia menoleh, bayangan itu lenyap begitu saja. Tak cukup sampai di situ. Bau anyir, seperti darah yang sudah basi, muncul di kamar Bu Lilis, di dapur, bahkan di kamar Irma sendiri. Aroma itu begitu kuat hingga membuat perut Irma mual, dan Doni harus membuka jendela beberapa kali agar udara berganti. Seiring hari-hari berlalu, kondisi Irma semakin memburuk. Tubuhnya sering lemah tanpa sebab, wajahnya pucat, bibirnya kering, dan matanya tampak selalu gelisah. Ia sering terbangun di tengah malam dengan tangisan pelan, menatap gelapnya rumah dengan ketakutan. "Mas, aku merasa ada yang mengikuti aku," bisiknya pada Doni suatu malam, suaranya parau. Doni menatap istrinya dengan cemas. Ia memegang tangan Irma erat. "Tenang, sayang, kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku yakin, ini bukan hal biasa. Ada sesuatu yang tidak baik di rumah ini." Doni mulai memperhatikan lebih seksama. Setiap kali ia berjalan di malam hari, hawa rumah terasa dingin menusuk, jauh lebih dingin daripada udara luar. Pintu rumah kadang terdengar terbuka sendiri, langkah kaki samar terdengar di lantai atas, padahal hanya mereka bertiga yang ada di dalam rumah. Kondisi ini membuat Doni semakin yakin bahwa ada gangguan santet atau guna-guna. Ia mengamati perubahan perilaku Bu Lilis yang semakin mudah marah, serta perubahan energi di rumah yang penuh aura gelap. Segala hal yang tadinya hangat dan nyaman kini berubah menjadi sarang ketakutan yang membayang. Suatu malam, Doni berkata lirih pada Irma, suaranya penuh tekad, "Irma, besok kita pergi ke kakekku." Dia tahu bagaimana menghadapi hal-hal seperti ini. "Aku ingin kita bertanya pada beliau, karena aku rasa rumah ini sudah tidak aman lagi." Irma menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa lega ada seseorang yang mau melindunginya, namun juga takut dengan kegelapan yang terus membayang di rumah sendiri. Di luar jendela, angin malam menderu, membawa bisikan samar, seolah rumah itu sendiri sedang memperingatkan mereka akan ancaman yang belum terlihat. Keesokan harinya, Doni memutuskan membawa Irma ke rumah kakeknya, Kiai Hadi, di Boyolali. Rumah Kiai itu terletak agak terpencil, dikelilingi pepohonan bambu dan sawah yang luas. Jalan setapak yang mereka lalui berdebu, namun terasa tenang dibandingkan hawa gelap di rumah Irma. Kiai Hadi, lelaki tua berkumis tipis dan mata tajam, menyambut mereka dengan tenang namun penuh kewibawaan. Ia sudah mendengar kabar tentang gangguan yang menimpa keluarga itu. "Doni, Irma, ceritakan semuanya secara detail. Jangan ada yang ditutupi, walau hal itu terdengar aneh atau mustahil," ucap Kiai Hadi sambil mengantarkan mereka masuk ke ruang utama. Irma menceritakan semua yang dialaminya, perubahan sikap Bu Lilis, gangguan suara gamelan tengah malam, bayangan hitam yang menakutkan, bau anyir yang muncul tiba-tiba, bahkan penyakit misterius yang membuatnya lemah dan pucat. Doni menambahkan pengamatannya sendiri, termasuk perubahan energi di rumah yang terasa pekat, seperti ada kehadiran gelap yang mendominasi. Kiai Hadi mendengus, wajahnya mengerut. Ia menutup mata sesaat, merasakan getaran aura di tubuh kedua cucunya. Ini bukan sekadar gangguan biasa. Ada jin santet yang dikirimkan orang yang ingin menguasai rumah dan harta kalian. Aura hitamnya pekat, sudah mengikat energi keluarga kalian sejak lama, tapi baru sekarang mulai aktif setelah Pak Bandi meninggal. Setelah itu, Kiai Hadi mengeluarkan tasbih saktinya, sebuah tasbih kayu tua yang telah diruqyah dan diberkahi berkali-kali. Ia menaruhnya di telapak tangan, menundukkan kepala, dan mulai membaca ayat-ayat ruqyah dengan suara tegas namun mengalun lembut. Suara itu menggetarkan ruang tamu, seperti membelah kesunyian yang menebal. Doni dan Irma memejamkan mata, merasakan hawa dingin pekat di sekeliling mereka. Udara seolah menjadi berat, dan bayangan hitam samar menari di sudut-sudut rumah yang seharusnya terang. Lampu berkedip, tirai bergoyang meski tidak ada angin. Kiai Hadi membuka mata dan menatap Doni dengan serius. "Kalian harus siap. Aku akan ikut ke rumahmu. Di sana aura hitam sudah begitu pekat, jin itu sudah mulai menguasai beberapa energi di rumah. Jangan lengah, karena ia bisa menyerang siapa saja yang lemah hati." Doni menggenggam tangan Irma lebih erat. "Baik, kakek, kita siap." Kiai Hadi mempersiapkan beberapa benda untuk melawan jin, air zam-zam yang telah diberkahi, minyak wangi ruqyah, serta tasbih saktinya. "Jangan takut pada apa yang akan kalian lihat.
Jin itu akan berusaha menakut-nakuti dengan suara, bayangan, bahkan sakit misterius. Tapi dengan keyakinan dan ayat-ayat ini, kita bisa mengalahkannya. Irma menunduk, matanya penuh rasa takut namun ada sedikit harapan. Ia menatap Doni, yang kini terlihat tegas dan penuh tekad. Insya Allah, kita akan selamatkan ibu dan rumah ini, bisik Doni. Di luar, angin malam berhembus lebih kencang dari biasanya, membawa bisikan samar. Bayangan pepohonan di halaman seolah bergerak-gerak, mengikuti langkah mereka. Rumah yang dulu tenang kini dipenuhi aura gelap, menunggu kedatangan Kiai Hadi yang akan menjadi perisai terakhir bagi keluarga itu. Malam itu, rumah Irma dan Doni terasa lebih berat daripada sebelumnya. Hawa gelap yang menempel sejak kematian Pak Bandi kini menebal menjadi aura pekat yang seakan menindih setiap sudut ruangan. Doni dan Irma berdiri di samping Kiai Hadi, menatap ke sekeliling dengan waspada. Kiai Hadi menutup mata sejenak, merasakan energi jahat yang mengalir deras dari setiap sudut rumah. Suara gamelan lirih terdengar lagi, kali ini lebih keras, lebih memekakan telinga. Bayangan hitam menari-nari di dinding, semakin jelas bentuknya. Mereka bukan sekadar bayangan, sosok itu tampak tinggi, berwajah seram, rambut kusut, dan mata merah menyala. Itulah jin santet yang dikirim Tino, ujar Kiai Hadi sambil memegang tasbih sakti nyarat. Dia akan mencoba menakut-nakuti kalian, menguji iman, tapi jangan takut. Suara gemeretak terdengar dari seluruh rumah. Piring-piring pecah sendiri, lampu bergoyang, dan angin menderu lewat jendela yang tertutup rapat. Seolah rumah itu menjadi medan pertempuran antara cahaya dan kegelapan. Jin itu tiba-tiba muncul di tengah ruang tamu, wujudnya lebih menyeramkan dari bayangan yang pernah terlihat Irma. Tubuhnya tinggi, kulitnya seperti hitam pekat berkilau, taringnya keluar, dan rambut panjangnya terurai acak. Suaranya bergemuruh di telinga mereka. Hahaha, rumah ini akan menjadi milikku, teriaknya dengan nada menggetarkan, membuat kaca jendela bergetar. Kiai Hadi membuka tasbih saktinya, membaca ayat-ayat ruqyah dengan lantang. Setiap kata yang keluar seakan memotong kegelapan, menciptakan garis cahaya tipis di sekitar sosok jin itu. Jin itu meraung, menjerit keras, mencoba menyerang Kiai Hadi dan keluarga dengan bayangan hitamnya yang melesat ke arah mereka. Irma menutup wajahnya dengan tangan, tubuhnya gemetar. Doni memeluk istrinya, mencoba memberikan ketenangan. Namun Kiai Hadi tetap fokus, melangkah maju, tasbih saktinya bergerak cepat, setiap bacaan menggetarkan ruangan. Dengan izin Allah, aku perintahkan engkau pergi dari rumah ini, seru Kiai Hadi dengan penuh wibawa. Bayangan jin itu berontak, mengerahkan segala tenaga gelapnya. Angin menderu lebih kencang, atap rumah bergetar, dan debu berputar di udara seperti badai mini. Namun ayat-ayat suci terus mengalir dari mulut Kiai Hadi, mengikat jin itu dengan tali cahaya yang terlihat samar namun kuat. Akhirnya, dengan satu bacaan terakhir, jin itu meraung keras, tubuhnya berputar-putar di udara sebelum meledak menjadi kabut hitam yang tersedot keluar rumah. Suara gemeretak dan ledakan samar terdengar, kemudian hening. Rumah yang sebelumnya gelap dan berat, perlahan terasa lega. Angin malam kembali normal, bau anjir menghilang, dan bayangan hitam lenyap tanpa jejak. Irma membuka matanya, tubuhnya lemas, namun rasa takut mulai berkurang. Doni menatap Kiai Hadi dengan rasa syukur. Alhamdulillah. Jin itu kalah, ujar Kiai Hadi sambil menundukkan kepala, tasbihnya masih digenggam erat. Sekarang rumah ini sudah bersih, tapi kalian harus tetap waspada. Orang yang mengirim jin itu masih ada di luar sana. Irma menunduk, air matanya mengalir, campur aduk antara ketakutan dan rasa lega. Doni memeluknya erat. Rumah itu kini terasa hangat kembali, seperti rumah mereka yang dulu, meski bayangan kegelapan baru saja diusir. Malam itu, Tino gelisah. Sejak sore tubuhnya panas dingin, dadanya sesak, dan pikirannya tak tenang. Ia duduk sendirian di ruang tamu rumah kecilnya, ditemani lampu minyak yang berkelap-kelip seolah ikut menari dengan bayangan di dinding. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, suara-suara aneh terdengar di telinganya. Suara gamelan, suara Pak Bandi memanggil namanya, hingga suara perempuan menangis lirih di pojok ruangan. Siapa? Tino berteriak sambil bangkit. Namun tak ada siapapun. Rumahnya kosong, hanya keheningan yang terasa menekan. Tiba-tiba hawa dingin menusuk tulang. Lampu minyak padam sendiri, ruangan gelap gulita. Dari kegelapan, muncul sepasang mata merah menyala, menatapnya dengan tatapan penuh dendam. Tubuh Tino kaku,
napasnya memburu. Itu adalah makhluk hitam tinggi dengan rambut panjang kusut, tubuhnya penuh luka, dan wajahnya menyeramkan. Makhluk yang dulu ia bayar melalui sang dukun untuk membunuh Pak Bandi, kini berdiri tepat di hadapannya. "Kenapa? Kenapa kau di sini?" Suara Tino gemetar. Makhluk itu tidak menjawab. Hanya mendekat dengan langkah berat, mengeluarkan suara menggeram yang membuat telinga Tino berdenging. Firasat buruk itu kini menjadi nyata. Ucapan sang dukun terngiang kembali di kepalanya. Darah akan menuntut darah. Apa yang kau tanam, akan menjemputmu. Tino berusaha lari ke pintu, namun kakinya seperti menempel di lantai. Tubuhnya tak mau digerakkan. Makhluk itu kini hanya berjarak 1 langkah, lalu dengan cepat ia meraih leher Tino. Cengkeramannya dingin, keras, seolah tulang-tulang baja menjeratnya. "Ugh, tolong, tolong!" Tino berteriak, tapi suaranya tertelan dalam gelap. Kulit wajahnya mulai berubah, dari pucat menjadi biru kehitaman. Matanya terbelalak, lidahnya terjulur, tubuhnya gemetar hebat. Makhluk itu meraung keras, lalu bayangan pekat menyelimuti tubuh Tino. Dalam hitungan detik, Tino roboh ke lantai. Matanya masih terbuka lebar, namun tubuhnya sudah tak bernyawa. Wajahnya membiru kehitaman, seolah racun pekat meresap ke dalam darahnya. Di luar rumah, angin malam berhenti bertiup. Sunyi. Hanya ada satu tanda yang tertinggal, bau anyir menusuk hidung, menandakan kematian yang tidak wajar. Tino telah menerima balasan dari perbuatannya sendiri. Pagi itu, matahari akhirnya menembus jendela rumah besar peninggalan Pak Bandi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, sinar hangat itu terasa menenangkan, bukan lagi samar-samar terhalang kabut hitam yang selalu menyelimuti rumah. Bu Lilis terbangun dari tidur panjangnya. Kepalanya berat, tubuhnya lemah, seolah baru saja keluar dari mimpi buruk yang panjang. Ia menatap sekeliling dengan mata berkaca-kaca. Kenangan beberapa bulan terakhir menyeruak di kepalanya, kemarahannya yang tak beralasan, sikap kasarnya pada Irma, bahkan keputusannya untuk menerima Tino. Semua terasa asing, seakan ia bukan dirinya sendiri. Dengan tubuh gemetar, ia berjalan ke kamar Irma. Di sana, Irma masih terbaring, wajahnya pucat namun mulai membaik. Doni duduk di sampingnya, menggenggam tangan istrinya dengan sabar. Saat Bu Lilis melangkah masuk, Doni menoleh. Tatapannya penuh pertanyaan, sekaligus hati-hati. "Irma?" Suara Bu Lilis serak. Air matanya mengalir deras. Ia mendekati putrinya, lalu jatuh berlutut di samping ranjang. "Nak, maafkan ibu. Maafkan semua kebodohan ibu. Ibu sudah menyakiti kamu, membuatmu menderita. Aku bukan diriku sendiri." Irma membuka matanya perlahan. Meski tubuhnya masih lemah, ia melihat ibunya menangis terseduh-seduh, sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Dengan sisa tenaga, ia mengangkat tangannya dan menyentuh wajah ibunya. "Ibu, aku tahu, itu bukan ibu yang sebenarnya," bisiknya lirih. "Aku sudah memaafkan ibu sejak lama." Tangisan Bu Lilis pecah semakin keras. Ia memeluk Irma erat-erat, seakan tak mau lagi kehilangan anak satu-satunya. Doni ikut menundukkan kepala, hatinya ikut luluh melihat momen itu. Beberapa hari setelah pertarungan gaib itu, kesehatan Irma perlahan pulih. Wajahnya kembali cerah, keceriaannya mulai tampak. Bu Lilis pun benar-benar kembali menjadi dirinya yang dulu, lembut, penuh kasih, dan selalu memikirkan anaknya. Rumah yang sempat dipenuhi teror kini kembali terasa tenteram. Kiai Hadi masih sering datang berkunjung, memberi nasihat agar mereka tidak lengah dan senantiasa memperkuat iman. "Ingatlah," ucapnya suatu sore, "keserakahan dan dendam adalah pintu yang membuka jalan bagi kegelapan. Sekali kita biarkan, ia akan menghancurkan segalanya, bahkan keluarga yang paling bahagia sekalipun." Irma, Doni, dan Bu Lilis mengangguk. Mereka tahu, semua yang terjadi adalah pelajaran berharga. Tambang pasir, harta, dan kemewahan tidak ada artinya jika dibandingkan dengan keluarga dan ketenangan batin. Dan di makam Pak Bandi, mereka bertiga berdiri bersama. Irma menabur bunga, Bu Lilis berdoa sambil menangis, sementara Doni menunduk penuh hormat. Dalam hati mereka, ada janji yang sama, menjaga nama baik keluarga, hidup sederhana, dan tidak lagi memberi celah pada kegelapan. Di atas tanah yang masih basah itu, seakan ada bisikan halus, menyampaikan pesan abadi. Keserakahan, dendam,
dan ilmu hitam selalu berujung pada kehancuran. Hanya iman, kesabaran, dan kasih sayang keluarga yang mampu menyelamatkan.